Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Artismi dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang guru membina peserta didik dalam rangka rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Baik, saya akan memulai. Pendidikan. Pendidikan merupakan unsur penting bagi kehidupan setiap manusia untuk mengembangkan sumber daya manusia yang utuh dan memiliki skill. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, krisis moral yang terjadi saat ini sering kita temui adalah sudah mulai hilangnya norma, maraknya angka kekerasan, pornografi, mencontek atau menjiplak saat ujian, juga kebiasaan membullying di sekolah. Nah, dengan cara menanamkan pendidikan karakter sejak usia dini, diharapkan agar menghasilkan generasi muda dan masa depan yang berilmu, berbudaya di era globalisasi ini. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter adalah perihal yang menjadikan sekolah karakter, di mana sekolah adalah tempat terbaik untuk menanamkan karakter. Tanggung jawab menjadi salah satu alasan penerapan bagi peserta didik untuk menghormati aturan yang ada di rumah maupun di sekolah dan menghargai sesama di dalam kelas. Seperti juga menurut Novan Ardi Wiyani, dia mengatakan seseorang yang mempunyai niat dan tekad untuk menerapkan tanggung jawab akan mengarahkan segala kemampuan terbaiknya dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar merupakan proses yang sangat penting karena guru berinteraksi langsung dengan peserta didik. Sekolah harus mampu memberikan peran cukup kepada peserta didiknya dalam mendidik dan membina peserta didik agar menjadi siswa-siswi yang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, apabila sudah diterapkan pendidikan karakter, yaitu nilai tanggung jawab, siswa belajar untuk bersikap tanggung jawab dan mentaati peraturan yang berlaku baik di kelas maupun di sekolah, seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan jadwal piket, dan bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang telah dilakukannya. Selanjutnya adalah peran guru dalam membina peserta didik terhadap karakter tanggung jawab. Peran guru dalam membina peserta didik terhadap karakter tanggung jawab terlihat ketika siswa dapat diandalkan ketika mengerjakan tugas, seperti halnya melaksanakan tugas sesuai dengan aturan atau kesepakatan, melaksanakan tugas piket yang menjadi kewajiban di kelas, bekerja dengan kelompoknya, bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Siswa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu sesuai dengan aturan kesepakatan bersama. Guru yang menjadi contoh teladan bagi para siswanya, guru juga harus berperan untuk membiasakan kebiasaan siswa dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya dengan sesuai dengan aturan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan pendapat dari Hamzah Bi Uno dan Nina Lama Tenggo mengatakan bahwa sebagai pendidik, guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran. Guru harus mampu mengajarkan kepada peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan sebagai pengarah peserta didik dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Miklas Samani, yang menyatakan salah satu ciri dari orang yang bertanggung jawab yaitu dapat diandalkan ketika sepakat mengerjakan sesuatu. Peran seorang guru salah satunya yaitu membimbing siswanya agar mampu bekerja sama, contohnya dalam kelompoknya. Hal ini dilakukan guru dengan cara membentuk kelompok beserta leadernya agar dapat membantu teman-temannya dalam proses pembelajaran secara kelompok.
Tentunya guru juga harus mendampingi secara bergilir dari kelompok satu, kelompok lainnya, dan memberikan solusi apabila ditemui kelompok sedang mengalami kesulitan. Seperti yang dikatakan juga oleh Mansur Muslich, bahwa pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan Novan Ardiwiyani menyatakan bahwa pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri. Salah satu kegiatan pengembangan diri dilakukan dengan cara kegiatan rutin. Salah satu cara yang dilakukan oleh guru yaitu dengan mengajarkan kepada siswa harus bisa mempertanggungjawabkan semua tindakannya, terutama tindakan yang kurang baik, dengan cara berani meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Setiap peserta didik juga harus memiliki rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Tanggung jawab peserta didik sebagai pelajar yaitu belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan oleh guru kepadanya, serta bersikap disiplin dan menjalani tata tertib sekolah. Artinya setiap peserta didik itu wajib melaksanakan tanggung jawab tersebut tanpa terkecuali. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masih peserta didik yang merasa terbebani dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Maka dari itu, guru harus berupaya untuk membimbing dan mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang positif dan menunjang pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan, guru harus memperlihatkan perilaku tanggung jawab yang baik kepada peserta didik, karena bagaimana peserta didik tidak akan bertanggung jawab kalau gurunya tidak menunjukkan sikap tanggung jawab. Sebagai pengendali, guru harus mampu mengendalikan seluruh perilaku peserta didik di sekolah. Dengan adanya pengertian dari guru, maka masing-masing melaksanakan tugas pengabdian sebaik-baiknya sehingga tercapai tujuan bersama, yakni peran guru dalam membina karakter tanggung jawab pada siswa menjadi lebih maksimal. Selanjutnya adalah faktor penghambat guru dalam membina peserta didik terhadap karakter tanggung jawab. Proses pelaksanaan dalam membina karakter tanggung jawab tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat yang menjadikan kendala dalam suatu program atau kegiatan di dalamnya, yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga mempengaruhi adanya kendala seperti kurangnya perhatian, kurang bisa mengatur waktu dengan baik, kurangnya kontrol dari orang tua mengenai tugas-tugas dan hasil pembelajaran anaknya di sekolah. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengatasi faktor penghambat yang ditimbulkan oleh keluarga ini adalah dengan mengadakan pertemuan kepada orang tua siswa agar di rumah anak dididik dengan menerapkan karakter tanggung jawab yang ada di sekolah. Bisa juga dari pihak sekolah menggerakkan petugas keamanan sekolah untuk memantau siswa yang dekat dengan rumahnya ini untuk mencegah pergaulan bebas maupun negatif yang terjadi di luar sekolah maupun lingkungan masyarakat si peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah peran guru dalam membina karakter tanggung jawab pada siswa adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai model dan teladan, guru juga sebagai penilai. Baik, sekian dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya lontarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.